Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nur Syafika, Prodi Bimbingan Konseling kelas B tahun 2020 Universitas Negeri Makassar. Saya di sini akan menjelaskan beberapa materi tentang pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Beberapa materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama, mengapa dan bagaimana PAI diajarkan di perguruan tinggi. Yang kedua, bagaimana cara manusia bertuhan. Yang ketiga, bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Yang keempat, mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Yang kelima, bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Materi yang pertama, mengapa dan bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi. Konsep dan cara pembelajaran PAI di perguruan tinggi. Dari definisi pendidikan agama Islam sendiri, secara etimologi, pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan serta penelitian. Secara terminologi, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik agar secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Secara etimologi, dalam bahasa Sanskerta, agama adalah tidak kacau, tidak kocar-kacir, tidak berantakan, atau adanya keteraturan atau peraturan untuk mencapai arah atau tujuan tertentu. Dalam bahasa Arab, din berasal dari kata dana, yadinu, dinan, yang berarti tatanan, sistem, atau tata cara hidup. Jadi din berarti tata cara hidup. Secara terminologi, agama adalah ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan keperibadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia, serta lingkungannya. Pengertian Islam secara etimologi artinya damai, selamat, tunduk, dan bersih. Kata Islam terbentuk dari 3 huruf, yaitu Sin, Lam, dan Mim, yang bermakna selamat atau salama. Dalam surah Al-Baqarah ayat 83 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa zil qurba wal yatama wal masakini wa qulu linnasi husnan wa aqimus sholata wa atuz zakat summa tawallawtum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun, yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat, dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Secara terminologi, Islam adalah ketundukan seorang hamba kepada wahyu ilahi yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, khususnya Nabi Muhammad SAW, guna dijadikan pedoman hidup dan juga sebagai hukum atau aturan Allah Subhanahu wa taala yang dapat membimbing umat manusia ke jalan yang lurus menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam surah Al-Baqarah ayat 132 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum syuhada iz hadara yaqubal mautu iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilahu abaika Ibrahim wa Ismail wa ishaqa ilahan wahidan wa nahnu lahu
muslimun, yang artinya, dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Selanjutnya, mengapa dan bagaimana PAI diajarkan di perguruan tinggi? Mengapa PAI diajarkan di perguruan tinggi? Pertama, untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa beriman. Seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafhu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajatil wallahu bima ta'maluna khabir, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa agar kaum intelektual yang senantiasa mengingat Tuhan yang Maha Esa. Yang ketiga, agar senantiasa memiliki budi pekerti yang baik. Dan yang keempat, senantiasa mampu berpikir kritis dan bersikap rasional. Selanjutnya, bagaimana pembelajaran PAI di perguruan tinggi? Yang pertama ada pendekatan substansi ajaran. Pendekatan substansi ajaran secara garis besar terdiri dari 3 pendekatan, yakni kajian Al-Quran dan sejarah Islam, kajian disiplin ilmu dan isi atau ajaran, dan kajian implementasi kaidah 5. Yang pertama, pengkajian Al-Quran, yaitu pengkajian intisari gagasan-gagasan dan output ilmu dari orang yang dikenal sebagai Islam. Dan kedua, pengkajian sejarah Islam, yakni pengkajian tentang perkembangan Islam sejak masa Rasulullah Muhammad SAW yang menyampaikan misinya hingga masa sekarang. Yang kedua, pendekatan disiplin ilmu dan kajian isi atau ajaran. Metode disiplin ilmu sebenarnya lebih tepat digunakan oleh para santri di pondok-pondok pesantren dan mahasiswa IAIN program studi ilmu-ilmu agama. Namun, para ulama berhasil menyederhanakan disiplin ilmu agama sehingga mudah dipahami oleh orang awam. Di Indonesia itu dikenal luas bahwa ajaran Islam terdiri atas 3 disiplin. Yang pertama, akidah, syariat, dan akhlak. Akidah merupakan dimensi Islam yang berhubungan dengan keimanan. Syariat merupakan dimensi Islam yang berhubungan dengan ketentuan hubungan manusia dengan Allah, saudara seagama, saudara sesama manusia, serta hubungan dengan alam besar dan kehidupan. Adapun akhlak membicarakan baik buruknya suatu perbuatan, baik secara parsial masing-masing perbuatan maupun komparatif, memilih satu dari 2 atau beberapa perbuatan yang baik-baik. Yang ketiga, pendekatan tentang tujuan didatangkannya syariat Islam. Tujuan didatangkannya syariat Islam ada 5. Yang pertama, menjaga agama. Yang kedua, menjaga jiwa. Yang ketiga, menjaga akal. Yang keempat, menjaga keturunan. Yang kelima, menjaga harta. Yang kedua, menekankan pentingnya proses, yaitu pendekatan atau metode belajar. Adapun pendekatan proses pembelajaran agama secara garis besarnya terdiri dari 3 pendekatan, yakni studi kaidah 5, yang kedua metode tipologi agama, dan studi tematik Al-Quran dengan Al-Quran digital. Secara psikologi, manusia itu makhluk teogenetis atau teis, atau makhluk bertuhan, atau ateis tidak bertuhan, dan setengah teis ateis. Secara psikologi pula, pada dasarnya manusia suka bertobat,
yakni meninggalkan perbuatan keji dan maksiat lalu memilih jalan taat. Juga karena adanya fenomena konferensi agama dan konferensi massal. Sumber biologis tentang perlunya pembelajaran PAI. Yang pertama Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945 atau hasil amandemen. Materi yang selanjutnya, bagaimana manusia bertuhan. Alasan manusia memerlukan spiritualitas. Penguatan spiritualitas perlu dilakukan agar manusia memiliki etika, moral, dan sentuhan manusiawi atau akhlak dalam kehidupannya. Penguatan spiritualitas ini secara filosofis dikatakan sebagai penguatan visi ilahi, potensi bertuhan atau kebertuhanan. Spiritualitas membuat kita mampu memberdayakan tubuh potensi yang diberikan Tuhan untuk melihat segala hal secara holistik, sehingga kita mampu menemukan hakikat dari setiap fenomena yang kita alami. Mereka yang memiliki kesadaran dan kecerdasan spiritualitas mampu mengarungi kehidupan dengan panduan hati nurani. Sumber psikologis tentang konsep ketuhanan. Adanya keterbukaan pada adikotrati adalah fitrah manusia sejak lahir ke dunia atau biasa disebut dengan fitrah mukhalaqah. Manusia secara natur dapat merasakan yang gaib karena di dalam dirinya ada unsur spirit. Di sisi lain, ada 4 penelitian yang mendukung hipotesis bahwa dalam diri manusia terdapat hardware Tuhan. Yang pertama, penelitian terhadap osilasi yang melahirkan kecerdasan spiritual yang ditemukan Dennis Pear dan Rudolf Pu dengan menggunakan alat magnetoencephalografi. Yang kedua, penelitian tentang alam bawah sadar yang melahirkan teori tentang suara hati dan EQ. Yang ketiga, penemuan ghost-spot dalam temporal sekitar pelipis. Sumber sosiologis tentang konsep ketuhanan. Sosiologi memandang agama tidak berdasarkan teks keagamaan atau kitab suci dan sejenisnya, tetapi berdasarkan pengalaman konkret pada masa kini dan masa lampau. Yang kedua, pemahaman manusia tentang kekuatan adikodrati yang transenden menurut pakar sosiologi mengalami evolusi sejalan dengan perkembangan pemikiran manusia. Selanjutnya, dalam sosiologi, agama itu disebut dengan sistem budaya karena merupakan hasil dari sistem gagasan manusia terdahulu. Sumber filosofis tentang konsep ketuhanan. Ada 2 filsuf barat, yaitu yang pertama adalah Plato. Plato menggunakan dalil kosmologikal bahwa dalam dunia ini tiap kejadian mesti didahului oleh sebab-sebab dalam benda-benda yang terbatas atau disebut dengan finite, yang rangkaian sebabnya adalah terus-menerus. Akan tetapi dalam logika, rangkaian yang terus-menerus itu mustahil. Kedua, Immanuel Kant menggunakan dalil moral bahwa setiap manusia mempunyai pesan moral yang tertanam dalam hati sanubarinya. Dalam filsuf Islam ada 2. Yang pertama dalil inayah, yang kedua dalil ikhtira. Yang pertama dalil inayah sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai tujuan atau manfaat bagi manusia. Dalam surah Luqman ayat 20 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alam tarau annallaha sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha alikum ni'amahu zahiratan wa batinah wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir. Artinya, tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk kepentinganmu dan menyempurnakan nikmatnya untukmu lahir dan batin, tetapi antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan. Selanjutnya, dalil ikhtira. Dalil ikhtira mengarahkan manusia untuk mengamati makhluk yang beraneka ragam yang penuh keserasian dan keharmonisan, khususnya alam hayat. Sumber teologis tentang konsep ketuhanan. Dalam perspektif teologis, masalah ketuhanan, kebenaran, dan keberagamaan harus dicarikan penjelasannya dari sesuatu yang dianggap sakral dan dikultuskan karena dimulai dari atas, dari Tuhan melalui wahyunya. Menurut Al-Qushairi dalam tasbirnya, Lata'if al-Isyarat menunjukkan bahwa roh adalah latifah atau jiwa halus
yang ditempatkan oleh Tuhan dalam diri manusia sebagai potensi untuk membentuk karakter yang terpuji. Roh merupakan fitrah manusia yang dengan roh manusia mampu berhubungan dengan Tuhan sebagai kebenaran yang sejati atau al-hakikiyah dalam surah As-Sajdah ayat 9. Artinya, kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya, dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Karena adanya roh, manusia mempunyai bakat bertuhan. Artinya, roh-rohlah yang menghubungkan manusia dengan Tuhan sebagai potensi yang dibawanya dari sejak lahir. Dengan adanya roh, manusia mampu merasakan dan meyakini adanya Tuhan dan kehadirannya di setiap fenomena alam semesta. Membangun argumen tentang cara manusia meyakini dan mengimani Tuhan. Tuhan adalah zat maha transenden dan gaibul guyub, maka manusia tidak mungkin sepenuhnya dapat mempersepsi hakikatnya. Manusia hanya mampu merespon dan mempersepsi tajalliyat Tuhan. Dari interaksi antara tajalliyat Tuhan dan respon manusia, lahirlah keyakinan tentang Tuhan. Keimanan memiliki dua aspek, yaitu keyakinan dan indikator praktis. Dari interaksi antara tajalliyat Tuhan dengan respon manusia, maka lahirlah keyakinan tentang Tuhan. Materi selanjutnya, bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Konsep dan karakteristik agama sebagai jalan menuju Tuhan dan kebahagiaan. Dalam Islam, kebahagiaan merujuk pada salah satu kata dalam bahasa Arab, yaitu sa'adah. Sa'adah yang berarti bahagia atau kebahagiaan. Definisi bahagia dalam tradisi ilmu tasawuf seperti yang disampaikan Imam Al-Ghazali dalam karyanya yang monumental Ihya Ulumuddin, merupakan sebuah kondisi spiritual saat manusia berada dalam satu puncak ketakwaan. Bahagia merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Mizanul Amal, Imam Al-Ghazali membagikan kebahagiaan terbagi menjadi dua. Yang pertama, kebahagiaan yang hakiki, yaitu kebahagiaan yang akan diperoleh dengan modal iman, amal, dan ilmu. Yang kedua, kebahagiaan duniawi, yaitu kebahagiaan yang tidak kekal atau bersifat sementara dan tidak abadi. Nah, selanjutnya, karakteristik agama sebagai jalan Tuhan menuju kebahagiaan. Allah lebih mengetahui apa yang menjadi kebaikan bagi hamba-hambanya, seperti dalam surah Al-Mulk ayat 14 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Yang artinya, apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui, dan dia maha halus lagi maha mengetahui. Yang kedua, menjelaskan awal dan akhir kehidupan manusia serta tujuan ia diciptakan. Dalam surah Al-Hijr ayat 28 yang menjelaskan tentang wa iz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqu basyaran min salsalin min hamam yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sungguh aku tidak akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Dan juga dalam Quran surah Fatir ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wallahu khalaqakum min turabin summa min nutfati summa ja'alakum aswajan wa ma tahmilu min unsa wa la tada'u illa bi ilmihi wa ma yu'ammaru mimma ammaran wa la yanqusu min umurihi illa fi kitab
artinya, dan Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan laki-laki dan perempuan. Tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan melainkan dengan sepengetahuannya, dan tidak dipanjangkan umur seseorang, dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan sudah ditetapkan dalam kitab Lauh Mahfuz. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Selanjutnya, tidak bertentangan dengan fitrah dan akal manusia. Yang keempat, mengatur semua bangsa, paling tepat dalam memberikan solusi dari setiap masalah, memperhatikan kemaslahatan dan sangat memperhatikan hak manusia. Yang kelima, fleksibel, yaitu cocok untuk di semua tempat dan di berbagai macam situasi. Yang keenam, agama yang jauh dari kontradiksi. Yang ketujuh, memelihara kesehatan. Banyak sekali dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah tentang pemeliharaan kesehatan. Selanjutnya, alasan manusia mengapa harus beragama. Hidup beragama itu fitrah, dan karena itu manusia akan merasakan nikmat, nyaman, aman, dan tenang. Sedangkan apabila hidup tanpa agama, manusia itu akan mengalami ketidaknyamanan, ketidakamanan, ketidaktenangan, ketidaktentraman, yang pada ujungnya ia hidup dalam keadaan yang tidak bahagia atau ketidakbahagiaan. Alasan manusia harus beragama. Yang pertama, dengan beragama, manusia mengetahui dengan pasti untuk apa ia hidup. Yang kedua, dengan beragama, manusia punya panutan dalam menjalani hidup. Yang ketiga, dengan beragama, manusia mempunyai tempat berkeluh kesah di saat mempunyai masalah. Dengan beragama, manusia tidak hidup seenaknya karena dalam agama terdapat aturan yang harus dipatuhi. Jadi, maksudnya di sini, agama itu mengatur kehidupan kita agar kita itu menjadi manusia yang taat, jadi manusia yang teratur, tidak sembarangan, seperti itu. Secara historis, pada sepanjang sejarah hidup manusia, beragama itu merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki. Dengan akalnya, manusia mencari Tuhan dan bisa sampai pada Tuhan. Namun, penemuannya itu perlu konfirmasi Tuhan melalui wahyu. Berfilosofis tentang pemikiran agama sebagai jalan menuju kebahagiaan. Kebahagiaan bagi seorang muslim didapatkan ketika kita sedang di dunia maupun di akhirat. Menjalankan agama tidak lain tidak bukan adalah untuk menjalankan kewajiban dan menundukkan diri di hadapan Tuhan melalui dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena setiap manusia senantiasa dalam keadaan berutang. Orang-orang seperti ini tidak akan memiliki kekhawatiran berlebih dan tidak pula bersedih hati lantaran pernyataan-pernyataan akan nasib masa depan mereka. Sebab ketundukan tersebut akan membuat diri mereka itu semakin berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Keadaan demikian melahirkan perasaan senantiasa kita itu merasa bergantung kepada Allah, seperti itu. Sumber psikologi tentang pemikiran agama sebagai jalan menuju kebahagiaan. Manusia menurut Al-Quran adalah makhluk rohani, makhluk jasmani, dan makhluk sosial. Sebagai makhluk rohani, manusia membutuhkan ketenangan jiwa, ketenteraman hati, dan kebahagiaan rohani. Menurut teori mistisisme, bahwa Tuhan adalah Maha Suci, Maha Indah, dan Maha segalanya. Tuhan yang Maha Suci itu tidak dapat didekati kecuali oleh jiwa yang suci atau jiwa yang bersih. Materi yang keempat yaitu mengintegrasikan Islam, iman, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Secara etimologi, kata Islam berasal dari bahasa Arab aslama yuslimu islaman. Dalam Kamus Lisan Al-Arab dijelaskan bahwa Islam itu mempunyai arti tunduk dan patuh, berserah diri, menyerahkan, memasrahkan, mengikuti, menunaikan, menyampaikan, masuk dalam kedamaian, keselamatan, dan kemurnian. Secara terminologi, Islam adalah ketundukan seorang hamba kepada wahyu ilahi yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, khususnya Muhammad SAW, guna dijadikan pedoman hidup dan juga sebagai hukum aturan Allah Subhanahu wa taala yang dapat membimbing umat manusia ke jalan yang lebih benar, ke jalan yang lurus, dan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Konsep iman. Definisi iman sendiri secara etimologi, perkataan iman diambil dari kata kerja amana yu'minu yang berarti percaya atau membenarkan. Sedangkan terminologi pengertian iman merupakan membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan tindakan ataupun perbuatan. Konsep ihsan. Definisi ihsan sendiri berasal dari kata Arab yang berarti kesempurnaan atau terbaik.
Ihsan adalah seorang yang menyembah Allah seolah-olah ia melihatnya, dan jika ia tidak mampu membayangkan melihatnya, maka orang tersebut membayangkan bahwa sesungguhnya Allah itu sedang melihat perbuatannya, apa yang ia kerjakan. Ia harus merasakan bahwa orang kita ini merasakan kalau Allah itu sedang memantau kita jika kita tidak bisa membayangkan melihat Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surah Al-An'am ayat 103 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Yang artinya, dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala penglihatan itu, dan dialah yang maha halus dan maha teliti. Berikutnya konsep insan kamil. Insan kamil berasal dari bahasa Arab, yaitu dari dua kata, yaitu insan dan kamil. Secara harfiah, insan berarti manusia dan kamil berarti sempurna, berarti artinya itu manusia yang sempurna. Dengan demikian, Nur Jamil Saliba kata insan menunjukkan pada sesuatu yang secara khusus digunakan untuk arti manusia dari segi sifatnya, bukan fisiknya. Dalam bahasa Arab, kata insan mengacu kepada sifat manusia yang terpuji seperti kasih sayang, mulia, dan lainnya. Adapun kata kamil dapat pula berarti suatu keadaan yang sempurna dan digunakan untuk menunjukkan pada sempurnanya zat dan sifat, dan hal itu terjadi melalui terkumpulnya sejumlah potensi dan kelengkapan seperti ilmu dan sekalian sifat yang baik lainnya. Alasan mengapa iman, Islam, dan ihsan menjadi persyaratan dalam membentuk insan kamil. Kaum muslimin sendiri menetapkan adanya 3 unsur penting dalam agama Islam, yakni iman, Islam, dan ihsan sebagai kesatuan yang utuh. Jika manusia sudah mengalami arti iman dan juga beriman dengan benar, juga menjalani Islam dan rukun-rukunnya dengan istiqomah, maka lebih mudah bagi mereka untuk memahami makna ihsan sendiri. Manusia itu akan mencapai derajat ihsan dengan meningkatkan terus kualitas iman dan Islam dalam dirinya. Dengan begitu, manusia menjadi insan kamil bukanlah hal yang mustahil baginya. Menurutnya, sumber teologis tentang iman, Islam, dan ihsan sebagai pilar agama Islam dalam membentuk insan kamil. Yang pertama, konsep manusia dalam Al-Quran, yaitu bashar. Dalam surah Al-Kahfi ayat 110 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahidun wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik biibadati rabbih ahadan. Yang artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia menyekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan Umar bin Khattab di atas kaum muslimin menetapkan adanya 3 unsur penting dalam agama, yakni iman, Islam, dan ihsan sebagai kesatuan yang utuh. Yang ketiga, unsur-unsur manusia sebagai pembentuk insan kamil menurut Al-Ghazali, yaitu panca indera, akal, dan nur ilahi. Sumber historis tentang iman, Islam, dan ihsan sebagai pilar agama dalam membentuk insan kamil. Istilah insan kamil atau manusia sempurna. Istilah insan kamil pertama kali diperkenalkan oleh Syekh Ibnu Arabsy pada abad ke-14. Menurut Ibnu Arabsy, ada 2 tingkatan manusia dalam mengimani Tuhan. Pertama, tingkat insan kamil. Mereka mengimani Tuhan dengan cara penyaksian. Artinya mereka menyaksikan Tuhan, mereka menyembah Tuhan dengan saksiannya. Kedua, manusia beragama pada umumnya. Mereka mengimani Tuhan dengan cara pendefinisian. Artinya mereka tidak menyaksikan Tuhan, tapi mereka mendefinisikan Tuhan. Mereka mendefinisikan Tuhan berdasarkan sifat-sifat dan nama-nama Tuhan, ataupun yang sering kita dengar itu Asmaul Husna. Karakteristik insan kamil: pertama, berfungsi akalnya secara optimal.
Yang kedua, mampu menciptakan budaya. Yang ketiga, menghiasi diri dengan sifat-sifat ketuhanan. Yang keempat, berakhlak mulia. Dan yang kelima, berjiwa seimbang. Selanjutnya, tingkatan insan kamil. Abdul Karim Al-Jili membagi insan kamil atas 3 tingkatan. Yang pertama, tingkat pemula, al-bidayah. Pada tingkatan ini, insan kamil itu mulai dapat merealisasikan asma dan sifat-sifat ilahi pada dirinya. Dia baru ingin mengenal bagaimana agamanya, seperti itu. Kedua, tingkat menengah. Pada tingkatan ini, insan kamil sebagai orbit kehalusan sifat kemanusiaan yang terkait dengan realitas kasih Tuhan. Pengetahuan yang dimiliki oleh insan kamil pada tingkat ini telah meningkat dari pengetahuan biasa karena sebagian dari hal-hal gaib telah dibukakan Tuhan kepadanya. Contohnya itu yang dimiliki oleh para wali. Dan yang terakhir, tingkat terakhir, al-hitam. Pada tingkat ini, insan kamil telah dapat merealisasikan citra Tuhan secara utuh. Contohnya itu nabi dan para rasul. Selanjutnya, metode pencapaian insan kamil. Yang pertama adalah takhalif, berasal dari kata kholwatun yang berarti mengosongkan atau mengasingkan. Proses takhali adalah mengasingkan atau membersihkan jiwa manusia dari kotoran-kotoran batin atau jiwa. Dan yang kedua, tahali, berasal dari kata huliyah yang mengandung makna memperindah atau mempercantik. Kebanyakan manusia sibuk mempercantik dirinya tetapi tidak dengan akhlaknya. Padahal jiwa inilah yang sebenarnya akan kembali dan menghadap kepada Tuhannya. Setelah jiwanya dibersihkan, maka ia dipercantik dengan proses tahali. Yang ketiga, tajali, mampu mengejawantakan nama dan sifat Allah baik dalam bentuk keagungan maupun keindahan Allah. Materi yang kelima yaitu bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Konsep dan karakteristik paradigma Qur'ani untuk menghadapi kehidupan modern. Dari definisi paradigma sendiri, secara etimologis, istilah paradigma berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata para yang artinya sebelah ataupun di samping, dan kata diekma yang artinya teladan, ideal, model ataupun arketif. Sedangkan secara terminologis, istilah paradigma diartikan sebagai sebuah pandangan ataupun cara pandang yang digunakan untuk menilai dunia dan alam sekitarnya, yang merupakan gambaran ataupun perspektif umum berupa cara-cara untuk menjabarkan berbagai macam permasalahan dunia nyata yang sangat kompleks. Alasan paradigma Qur'ani sangat penting bagi kehidupan modern. Bagi umat Islam, Al-Quran adalah sumber primer dalam segi kehidupan. Al-Quran adalah sumber ajaran teologi, ajaran hukum, ajaran mistisme, pemikiran, pembaharuan, pendidikan, akhlak, dan aspek-aspek lainnya. Tolak ukur benar atau salahnya, baik atau buruknya, dan indah atau jeleknya adalah terdapat dalam Al-Quran. Jadi, segala sesuatu itu semuanya sudah ada jawabannya di dalam Al-Quran. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 48 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'u wa man yushriku billahi faqad iftara isman adzim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya ataupun syirik, dan Dia mengampuni apapun atau dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa menyekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Yang kedua, meneguhkan kemuliaan manusia dan hak-hak asasi manusia. Dan yang ketiga, mengarahkan manusia untuk beribadah secara baik dan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 1 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha sami'un alim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Yang keempat, mengajak manusia untuk menyucikan rohani. Yang kelima, membangun rumah tangga yang sakinah dan menempatkan posisi terhormat bagi perempuan.
Yang keenam, membangun umat menjadi saksi atas kemanusiaan. Yang ketujuh, mengajak manusia agar saling tolong-menolong. Sumber historis tentang paradigma Qur'ani untuk kehidupan modern. Pada masa keemasan Islam, yaitu karena umat Islam berada dalam puncak kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan, yaitu ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi, pengetahuan dan teknologi, pertahanan dan keamanan. Karena itu, Islam menjadi pusat peradaban dan superpower dalam ekonomi dan politik. Hal itu karena menjadikan Al-Quran sebagai paradigma kehidupan. Sumber sosiologis tentang paradigma Qur'ani untuk kehidupan modern. Pengembangan penafsiran sosial struktural lebih daripada penafsiran individual ketika memahami ketentuan-ketentuan Al-Quran. Ketentuan larangan berfoya-foya misalnya, mungkin bukan diarahkan kepada individualnya, tetapi kepada struktur sosial yang menjadi penyebabnya. Yang kedua, reorientasi cara berpikir dari subjektif ke objektif. Tujuan dilakukannya reorientasi berpikir secara objektif inilah untuk menyuguhkan Islam kepada cita-cita objektifnya. Misalnya, zakat yang secara subjektif adalah untuk membersihkan diri, tetapi juga untuk tercapainya kesejahteraan umat. Membangun argumen tentang paradigma Qur'ani sebagai satu-satunya model untuk menghadapi kehidupan modern. Yang pertama, syumul, artinya mencakup segala aspek kehidupan. Yang kedua, ajaran Islam bersifat rasional, artinya sejalan dengan nalar pemikiran manusia sehingga tidak bertentangan dengan iptek. Yang ketiga, ajaran Islam berkarakter tadamuj, artinya bertahap dalam urut dan implementasinya. Keempat, ajaran Islam bersifat takalif, artinya tidak banyak beban, karena beragama itu memang mudah, dalam arti untuk melaksanakannya berada dalam batas-batas kemanusiaan, malah bukan sebaliknya. Tidak ada yang di luar kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Allah sendiri yang menyatakan bahwa dalam banyak ayat bahwa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala adalah kemudahan bagi umat manusia, bukan kesulitan. Menjunjung tinggi kesamaan, keadilan, rahmat dan berkah bagi semua. Ajaran yang diangkat Al-Quran berkarakter ijaz, artinya bahwa redaksi Al-Quran dalam mengungkap pelbagai persoalan, kisah, informasi, dan pelajaran selalu dengan gaya bahasa yang singkat, padat, dan indah. Sakib Arselan dalam bukunya Limaza ta'akharqal muslimuna wa taqaddama ghairuhum, yang artinya mengapa umat Islam mundur sedangkan non-Islam maju. Ia menyimpulkan bahwa umat Islam mundur karena mereka meninggalkan ajarannya, sedangkan non-Islam maju justru karena mereka meninggalkan ajarannya. Penguasaan iptek yang dilandasi ma'rifatullah akan membawa kemajuan lahir batin, kesejahteraan dunia akhirat, dan rahmat bagi semua alam. Iptek dan kehidupan yang tidak dipandu wahyu belum tentu membawa kesejahteraan, ketentraman, dan kebahagiaan, sedangkan iptek dan kehidupan yang dipandu wahyu tentu akan mewujudkan kesejahteraan yang seimbang. Sejahtera lahir batin, dunia akhirat, jasmani rohani, itulah paradigma Qur'ani dalam konsep dan kenyataan kehidupan. Sekian pengulangan materi saya dari bab 1 sampai bab 5. Mohon maaf apabila saya ada salah kata ataupun saya salah dalam membaca surah-surah. Mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.